kembali lagi kita di Breaking Point ke episode 27 sekarang ya. Jadi cukup mantap ya, kita udah sampai di penghujung season nih. Jadi ini ceritanya ini Breaking Point season pertama teman-teman ya ini ya. Nanti ada chapter kedua, season kedua gitu di tahun depan ya. Menyesuaikan dengan tahun F1-nya gitu. Jadi kita tahu nanti kita ini sudah sampai season berapa gitu kan. Biar kayak acara TV-TV gitu loh guys ya, ada season-seasonnya nanti. Kayak drakor. Bener. Oke, kemarin gue udah kasih tebak-tebakan ya buat kalian tebak untuk pemenang American Grand Prix. Ada yang mepet banget, hampir bener tapi nggak ada yang bener teman-teman, sayang sekali. Jadi tidak ada yang menang. Jadi sekali lagi buat kalian semua tebak-tebakannya mungkin untuk Meksiko lah kita coba lagi ya, karena ini belum ada yang benar untuk American Grand Prix. Jadi silahkan kalian tebak siapa yang menang Meksiko. 1, 2, 3 aja gampang. 1, 2, 3. Jadi pastikan kalian benar ya urutannya, 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Dan jangan diedit teman-teman ya. Kalau edit hangus ya. Jadi nanti yang benar akan dapat 50.000 ya. Kalau misalnya kembar kita undi gitu. Kayak biasanya ya. Dulu kita udah pernah ngadain beginian. Oke. Jadi silakan tebak teman-teman ya yang mau dapat giveaway, dan pastikan kalian sudah subscribe ke JMX Phantom dan Instagramnya juga ya. Jadi pastikan kalau nanti menang ternyata belum follow ya angus gitu teman-teman ya. Jadi silakan subscribe. Dikit lagi kita ke 5.000 subscriber teman-teman di JMX Phantom. Jadi pastikan kalian subscribe guys yang belum. Oke, follow Instagramnya JMX juga dan mampir ke channel kita ya. Link semua ada di deskripsi. Oke. Kita masuk ke pembahasan F1 kita yang mana seru banget. Kemarin tuh banyak sekali yang bisa kita bahas ya di balapan kota sebelum kita memasuki bahas Meksiko ya, dikit aja nanti Meksiko. Dan ya kemarin di kota itu seru ya, banyak sekali dramanya. Fernando Alonso terbang gitu kan. Lewis Hamilton cepu gitu kan ke guru BK. Terus apa lagi ya? Pit Bull kocak. Pit crew Red Bull kocak, pit crew Vettel kocak. Iya kan? Banyak ya ban Carlos Sainz ya kan disundul sama siapa? Rusli ya kan. Dan kemarin banyak banget artis yang datang ya di American Grand Prix dan attendance-nya itu 440.000, yang mana tahun lalu itu 400.000. Jadi nambah 40.000, dan katanya kota itu targetnya tahun depan 500.000 attendance teman-teman. Jadi harusnya mereka nambahin kapasitas kursinya juga sih. Jadi menarik sekali ya, F1 semakin kesini semakin populer teman-teman. Jadi ya tidak salah kalian menjadi fans F1 teman-teman ya, karena habis ini satu dunia akan suka F1. Siap-siap aja. Oke, jadi tiba-tiba Verstappen nominasi. Waduh. Ya ini menarik sih. Nanti kita kalau nggak salah kita pernah bikin prediksi nggak ya untuk tahun ini ya? Yang pernah nggak ya? Nanti coba kita cek. Kalau misalnya pernah, nanti kita akan akhir season kita akan buka prediksi itu ya. Terus kita akan bikin prediksi. Kita akan bikin prediksi untuk season depannya gitu ya. Oke. Kita bahas pelan-pelan lah dari lap pertama. Nah ini langsung aja nih. Menurut kalian lap pertama itu sebelum lap pertama ini nih skor. Regi dulu. Di gua paling 9 ya buat pembukaan. Ini GG sih. Untuk pembukaan di Amerika ini paling GG menurut gua. Ya emang belum yang lain, yang Meksiko belum. Soalnya dari awal kita udah tahu banyak sekali drama ya. Dari tikungan 1 di lap 1 udah huge contact. Itu dikasih 5 detik ya Russell. Itu gua nyeseknya di akhir sebenarnya. Karena apa? Karena Alonso yang clash sama Stroll dikasihnya 30 detik. Ya benar. Itu kontroversi juga sih kemarin. Mending jadi Stroll. Gua mending jadi Stroll ya, di mana Stroll itu dapat grid penalti ya 3 grid ya untuk next race. Gua mending jadi Stroll ya. Gue mending Alonso-nya itu jadi Stroll-nya gitu ya. Jadi intinya ngenes sih. Tapi di balik itu semua banyak sekali drama yang gua gak expect ternyata bakal sewah itu ya untuk Austin. Wah ini GG sih. Ini untuk bukan pendatang sih, untuk para penonton yang datang ke track itu worth it sih. Itu gak sia-sia. Kita juga yang gadang gak sia-sia sebenarnya ya. Gadang ya. Iya benar. Gimana lagi ya. Senin jam 2 gitu kan. Mulainya GG sih. Berarti jadi berapa skornya? 9 ya di gua. 9 ya.
cukup menarik ya. Dims. Yoi. Awal balapan 9, 8 sampai 15, 7 selalu lumayan boring. Nah, tahu nilai gue up lagi pas up 20 SC kan tuh, SC 2 kali sama alasan terbang. Nah itu jadi 9,5 lah, seru lah lumayan. Banyak banget yang comeback anjir. Vettel comeback gara-gara pit stop. Itu dia atas kayaknya harus top 6 gak sih kalau dia nggak pit stop blunder. Yeah. Itu turun Top jauh 5 mungkin banget. bisa. Iya sampai 14. 14. Mungkin bisa ngalahin Russell sih. Kayaknya. Iya. Comeback ke 8 gila secepat itu sampai lap terakhir kan move-nya di kamerain sama Magnussen. Terus Norris juga comeback atau ke 6 dan Leclerc ya. Sorry. Leclerc comeback ketiga dari start ke 12 cuy ya. 12 coy. Kemarin strategi call-nya dia bagus loh. Plan E considering gitu kan. Emang Safi itu gimana sih kerjanya gak becus anjir. Plan A, B, C, D. Tapi kemarin plan E yang bekerja. Terus Sainz ya Paul itu kayak tukeran luck gak sih? Tukeran bad luck Leclerc sama Sainz anjir. Berarti emang Ferrari cocoknya jangan pole anjir. Kayak Red Bull gak usah pole gak apa-apa tapi menang gitu. Sama Lewis keren banget coy. Tapi emang ya gimana ya mobilnya ya traktor guys ya. Itu udah paling maksimal segitu tuh. Kedua itu maksimal banget udah gak bisa di-push lagi udah. Kemarin tuh banyak yang bilang kenapa Lewis gak defend inside sih pas battle sama Max gitu. Kira-kira menurut lu kenapa tuh? Coy, Max kerem hampir 50 meter lebih lambat anjir, nusuknya kenceng banget tuh kalau ditutup nabrak yang ada anjir. Enggak, maksudnya dari awal line Lewis tuh di kanan pasti gitu. Pasti keluar ya. Kenapa nggak dia nggak milih line kiri aja gitu loh? Menurut lu kenapa tuh? Kira-kira menurut lu aja. Ini opini guys ya. Opini gue sih nggak expect karena 0,9 coy sejauh itu. Max bisa ngerem selamat itu gitu. Kan ada spion, lihat spion, Pak. Kan spion. Lihatnya bukan gap sih. Tapi biasanya itu biasanya tuh dibilangin sama di radio. Oke, Max Verstappen 0,8, 0,7 dia bisa dibilangin pasti. Jadi tahu gitu. Ya tapi mungkin move sejauh itu nggak ada yang expect sih menurut gue sama di spion. Kayak mungkin dia capek kali ya, ada bodo amat lah orang gua defend juga paling kesalip gitu. Ya sempat dikit tapi jatuhnya under braking move-nya. Kalau misalnya mereka kemarin battle mati-matian ini ya, malah Leclerc bisa P1 itu. Kalau battle-nya mati-matian karena mungkin kan Leclerc ngejar-ngejar terus ya jatuhnya ya. Tapi untungnya kemarin Leclerc kan maksudnya Leclerc kan jauh tuh di belakang. Maksudnya kalau misalnya Lewis sama Max battle iya kan nempelnya bentar doang, maksudnya pas di dive udah hilang gitu Max Verstappen, gak sampai battle ganti-gantian posisi gitu loh maksud gue. Jadi kalau sempat ganti-gantian posisi Leclerc bisa ngejar tuh lumayan. Jadi berapa skor lu overallnya berapa? 9,5 overall. Oke. 9,5 berarti. Nopal. I think it's kalau aku bilang sih ya ada semua ya. Jadi kalau ada semua paling nggak 9 lah. Jadi ada semua maksudnya gimana kayak setengah apa? SC ada, drama ada, terus battle pit stop ada gitu. Crash kan, ada. Akhir-akhir gitu kan. Crash ada, terus pit stop gak jelas ya, nyangkut ada ya. Comeback ada. Ada semua guys, apalagi Vettel ya. Wah, itu wangi banget, itu udah poin plus banget. Dan kalau aku recap ya dari awal emang balapannya ini sebenarnya kayak 5 lap awal itu setelah si ini ya Carlos Sainz DNF gitu kan, kayak wah ini udah mulai nyantai dan depan cuma tarik-tarikan kereta-keretaan soalnya kan. Di area zone kereta-keretaan sampai akhirnya Bottas nyosor kan. Bottas nyosor terus langsung tuh kayak sebenarnya waktu safety car in restartnya bagus kan. Si yang di depan tuh siapa ya? Verstappen ya? Yang depan Verstappen gak sih? Verstappen P1 kan restartnya kan bagus banget tuh, kalau nggak salah udah dari tikungan yang kanan panjang apa udah digeber itu kan. Terus jadi kayak udah jauh nih ya, terus tiba-tiba wah langsung itu Alonso terbang and then shit starts happening gitu kan. SC lagi terus hampir dikira red flag tapi ternyata cuma SC yang jadinya balapannya nggak lama ya. Iya soalnya debris banyak literally debris banyak banget dan kira red flag ternyata enggak. Gue inget soalnya waktu itu gue lagi ngambil McD itu kalau nggak salah.
Aku di live stream lagi. Ini red flag. Iya makanya, wah ini red flag nih, pas banget. McD gue dateng kan, ya udah gue turun nih, makanya red flag nih. Balik-balik masih SC loh, red flag. Iya di SC-in terus, ya dua Aston sebenarnya di awal kayak enak gitu kan, Stroll udah di depannya Vettel, ternyata malah Stroll yang kena itu. Terus di tengah balapan ya, setelah safety car ya, di tengah balapan baru nih yang main strategi ini siapa yang mau pit stop duluan. Soalnya kan udah ditebak ya bakalan 2 stop gitu kan. Bakalan 2 stop nih, cuma siapa yang mau pit stop duluan, siapa ke ban apa gitu kan. Dan menunggu Magnussen jadinya one stop tapi bisa ditarik bannya kan pakai medium. Terus yang Max itu yang kita tungguin kan, oh ya Hamilton mau undercut dan ditunggu-tunggu Max pit stop, iya nyantol. Itu sampai kan kemarin itu inget banget Ilham bilang, kemarin kan nobar sama Ilham ya, ini dari Ferrari belum masuk pit stop sampai Ferrari keluar pit stop, Red Bull masih duduk gitu kan di ya kan Leclerc nyalip di pit stop itu. Iya, langsung bareng keluarnya bareng kan, terus langsung terus Hamilton kalau nggak salah 5 detik 5 detik gitu kan. Terus ini kalau 5 detik terus ntar misal Vettel sama beberapa yang di depan pada pit stop, harusnya Verstappen sama Leclerc bisa ngejar nih gitu kan. Orang-orang udah bilang ini first win-nya Hamilton nih, fans Hamilton udah berharap tuh. Waktu setelah pit stop pada gitu loh, kalau nggak salah di chatku di mayoritas aku juga sempat bilang ini Hamilton bisa menang nih, ada kemungkinan menang asalkan Verstappen nggak ngacir ya, asalkan biasanya kan kalau mau ngejar gitu paling nggak harus 1 detik lebih kenceng kan. Sedangkan kemarin kalau nggak salah setelah pit stop tuh walaupun battle dia kayak 0,6, 0,2, 0,6, jadi nggak konsisten gitu, jadi kayak masih 50-50. Nah masuk ke sisa 10 lap gitu kan, Sebastian pit stopnya nyantol, terus aku udah kayak pasrah ya, udah ternyata lihat Verstappen setengah detik gila itu. Ketika dia kasih setengah detik lebih cepat dari Hamilton, udah langsung ini harusnya kekejar. Dan akhirnya Hamilton ban hard itu, Max Verstappen ban medium. Tapi kan dua-duanya sama-sama kayak waktu Verstappen sampai itu, kalau aku bilang state bannya itu udah sama, soalnya Verstappen juga nge-push gitu kan, Hamilton pasti juga nge-push gitu, dan sempat kayak nggak kekejar, nggak kesalip itu yang di DRS, dan akhirnya di dive sama Verstappen. Untungnya Hamilton itu double move-nya nggak parah-parah banget. Itu kalau aku bilang Hamilton itu double move guys ya. Dan kemarin waktu balapan banyak banget Alonso sama Stroll, mereka berdua itu waktu Alonso terbang mereka berdua double move ya. Jadi kayak Strollnya yang telat, Alonso yang double move. Jadi waktu Alonso mau nyalip, berhenti dulu di antara ban, terus baru belok kiri lagi kan. Nah Strollnya kaget, telat, terus akhirnya kena. Nah itu nggak double move itu, Pal. Orang kalau yang di belakang itu nggak apa-apa mau nyalip kayak gitu. Yang nggak boleh itu yang defend. Tapi berhenti. Yang waktu defend di selanjutnya kan kalau nggak salah Leclerc juga yang sempat di braking, dan yang paling jelas kemarin si Lewis yang tapi untungnya tetap kena salib sama Verstappen ya. Habis kena salib langsung kabur gitu kan. Itu kemarin sempat dibahas di post race live, kalau kalian nonton di YouTube itu si Will Buxton sama satu pembalap Amerika sama Jolyon Palmer itu bahas. Itu tadi waktu balapan banyak banget beberapa driver lah ya, nggak semua tapi beberapa kalau defend itu double move. Sebenarnya ya of course nggak boleh ya. Dan tapi untungnya mereka berdua yang battle-battlean ini masih aman semua, dan ya unexpected, kalau aku bilang unexpected win buat Max sih setelah pit stopnya yang kocak. Berjuang lah menangnya berjuang lah ya. Ya benar, menangnya berjuang. 9 poin 9 dari 10 GG sih. Menurut gue Max itu expected sih kalau gue. Orang mobilnya kayak ngacir banget. Aku bilang setelah pit stop. Soalnya kan ada Leclerc, ada Hamilton. Gue ngelihat pace-nya dia waktu pit stop, udah kekejar nih fix Hamilton. Soalnya mobilnya, kecuali itu yang di depan Leclerc ya. Kalau itu yang di depan Leclerc mungkin nggak kekejar, mungkin. Karena kan ya kita bicara mobilnya ya. Ini spek mobilnya bukan skillnya ya. Jadi kayaknya kalau misalnya itu Leclerc mungkin kekejarnya benar-benar last banget gitu. Last lap banget gitu. Tapi ya ini kan Mercedes gitu, yang mana
mobilnya masih belum sekenceng Ferrari gitu ya. Kan dia nomor 3 lah Mercedes hitungannya kan. Jadi sayangnya cepet akhirnya kekejarnya. Dan kemarin tuh ternyata Mercedes itu membawa upgrade front wing, tapi ternyata ilegal ternyata guys. Jadi nggak jadi dipakai. Nggak boleh. Kalau gue jadi Mercedes sih gue pakai aja bodo amat. Maksudnya gue nggak usah izin gitu. Tapi gue nggak tahu sistemnya ya. Sistemnya F1 tuh gimana? Apakah upgrade tuh dicek dulu, didaftarin dulu di park firm atau gimana? Gue nggak tahu sih. Soalnya kan kalau misalnya bisa kan pakai aja dulu. Nanti kalau tim lain protes baru gitu kan. Soalnya kan sekarang kan tim-tim F1 bodo amat gitu kayaknya kalau menurut gue. Mereka bawa-bawa. Ya tapi gini gue nggak tahu ya, sekali lagi nih kan gue nggak tahu di dalam cara untuk bawa upgrade tuh gimana. Apakah memang harus di scan dulu melalui FIA apa bebas atau gimana gitu kan gue nggak tahu. Jadi sepertinya mungkin kalau kayaknya sih, tapi kalau udah F1 mungkin di scan dulu kali ya sama FIA ya. Jadi kayaknya mungkin udah kayak ini gue bawa upgrade nih. Tolong lu cek nih boleh nggak gitu. Kayaknya memang prosedurnya seperti itu ya. Jadi makanya akhirnya nggak boleh, ini ilegal gitu ya. Soalnya ada sirip-siripnya gitu di tengah, kalau mungkin kalian search saja di Google ya, ada. Jadi memang agak keren sih sepertinya kalau misalnya itu bisa dipasang ya. Tapi cukup mengagetkan Mercedes. Maksud gua kan biasanya Mercedes itu bisa menemukan loophole gitu ya, kayak das lah. Tapi ternyata malah ilegal gitu. Jadi sayang, gua kira dia bakal menemukan something yang wow gitu ya di front wingnya apa kayak misalnya. Ternyata malah ilegal guys, sayang banget. Tapi menurut gue kalau bilang skor sih buat gue kemarin ya mungkin 9 sama sih, 9 lah. 10 itu kalau misalnya yang menang bukan Max 10 guys. Serius. Karena ya gampang, maksudnya ya Max lagi gitu aja sih. Maksudnya klimaksnya itu kurang mantap gitu ya. Kalau kemarin yang menang Hamilton 10 buat gue ya. Gak harus, maksudnya pokoknya siapapun yang menang asal jangan Max gitu. Karena ya maksudnya gak ketebak gitu loh. Kalau Max Verstappen kan orang banyak yang nebak kan. Paling yang menang juga Max gitu kan. Jadi ternyata ya menang lagi kan gitu kan. Jadi kalau yang menang Hamilton malah gak mungkin 10 pak. Kalau yang menang nih ya antara driver midfield baru, Hamilton masih belum midfield tuh. Kayak misal kayak tapi kan maksudnya kalau secara tontonan tuh maksudnya tontonan tuh kalau film klimaksnya tuh bagus endingnya gitu loh. Maksud gue Hamilton kan belum pernah menang. Berarti kan penonton kan kemenangan pertama Hamilton nih akhirnya nih setelah 1 season gak pernah menang. Masa 7 kali World Champion gak menang-menang. Nah akhirnya dikasih lah tuh menang di sini. Nah itu ending, kalau film bagus tuh endingnya gitu kan. Nah ini kalau film lu dapat ending yang sama kayak ending kemarin gitu. Jadi ini lagi cok gitu kan. Walaupun fight-nya di tengah-tengah seru sih gitu. musim ini. Iya tapi kan belum ada menang. Maksud gue makanya ini bagi gue kalau misalnya kemarin tuh yang menang siapapun, nggak harus Hamilton, siapapun lah pokoknya. Asal bukan Max. Bahkan Perez pun menang kemarin 10 buat gue gitu. Seneng. Iya. Soalnya ya itu tadi endingnya kayak kemarin, kayak musim lalu kita lihat Hamilton menang mulu ya bosen kan gitu kan. Intinya sama aja sih sebetulnya. Jadi even itu kalau misalnya kondisinya Leclerc menang terus nih, gue juga bakal bilang hal yang sama gitu. Sayangnya kan Ferrari enggak gitu ya. Jadi gimana lagi? Ya gue akan tunggu sampai gue bisa bilang gue bosen menang Leclerc terus yang menang nih. Gue mau nunggu momen ini nih, kapan gitu bisa gue bilang gitu ya. Walaupun gue ngefans Ferrari tapi gue pingin gitu ngebilang, wah Leclerc lagi yang menang ya, bosen juga. Tapi gue seneng ya gitu. Tapi nggak tahu kapan itu bisa terjadi guys ya. Oke, jadi ya 9 lah ya, 9. Sayang banget. Kemarin gue walaupun gue nggak senang kalau Hamilton juara ya kan, gue maunya Leclerc. Tapi sekali lagi kalau kemarin tuh Hamilton juara bagus gitu ya. Untuk tontonan itu keren lah gitu. Fans Hamilton jadi semangat lagi gitu. Yes banyak, gitu. Fansnya banyak lagi di US dia. Iya makanya jadi betul. Udah ngelewatin bendera, wah di dive. Ngomong-ngomong bendera, gue jadi inget tim Cok ya. Tim Cook. Cok mukanya. Itu saham Apple anjlok nggak ya besoknya? Jadi jelek banget. Nggak, itu maksud gue. Nggak, maksud gue tuh gimana sih ininya, prosedurnya, siapa sih yang nyuruh dia ngibarin bendera tuh siapa, dan dia kok mau gitu loh. Kalau emang mager nggak usah gitu loh. Apa bayar gitu kan? Masa kalau bayar mukanya? Nggak mungkin sih kalau bayar, nggak mungkin, dia kan orang terkenal. Jadi diundang, pasti diundang kan? Diundang itu pasti. Cuma kenapa gitu loh? Maksudnya
Tim Cook lu mau nggak ngibarin, kan pasti kan di email dulu atau gimana gitu kan. Tim Cook lu mau nggak ngibarin checker flag gitu. Mau deh. Tapi kenapa nggak semangat gitu loh, Cok? Maksud gue. Paling nggak latihan dulu lah. Bete banget. Iya maksudnya. Kan. Nggak, maksud gue dia kan ini yang datang 440.000 ditonton satu dunia gitu. Masa dia nggak? Gua sebagai CEO Apple nih. Tanya dulu kayak sama Marshall, ngibarinnya gimana ya? Wah, yang bagus gitu. Ini enggak, Cok. Enggak ada senyum, enggak ada semangat-semangatnya kayak Serena Williams yang kemarin tuh kan juga diomongin tuh, ngibarinnya jelek, tapi at least dia energetik gitu kan, energik gitu. Iya, semangat gitu. Ketawa, senyum gitu. Ini anjir udah kayak udah kayak mau wafat gitu ya. Mohon maaf nih. Tim Cook ya. Wah, sumpah lu kayak gak ada nyawanya, Cok. Sumpah. Itu kan checker flag itu kan finish ya, kayak klimaks sebuah race gitu. Lu bikin gak klimaks lagi kan, Max lagi yang menang, ditambah lu yang checker flag gitu kan. Aduh. Jadi sumpah itu kemarin dibahas di ini loh, di Sky Sport atau apa tuh yang ada Tim Cook, come on man gitu kan. Ada komentatornya yang si Ted Kravitz juga bilang kan ini orang enggak smart, enggak ada smart. Apa sih gitu kan. Gue yakin dia enggak mungkin bakal diundang lagi sama F1 guys. Iya sih. Kayak perlu Bennett aja itu. Yang artis cewek Bennett yang nyuekin Brandel pasti grid walk tuh jebelin banget sumpah. Si Stallion ya, Stallion bukan? Stallion tuh. Iya. Stallion ya. Sejak itu artis yang enggak itu kan yang nyuekin bukan Megannya kan, bodyguardnya yang iya. Yang tapi cewek juga gitu. acu aja gitu. Orang belain Ya mungkin dia nggak tahu mungkin. Maksudnya dia nggak kenal Martin Brundle ini siapa gitu. Dikira mungkin reporter. Kan soalnya di situ reporter banyak kan. Jadi ya makanya nggak usah grid walk ya Anda artis-artis gak jelas. Iya sih, maksud gue. Soalnya kemarin tuh gue lihat di Twitternya ada nih, Twitternya si Will Buxton. Gue nggak begitu jelas, maksudnya dia bilang katanya ada beberapa artis yang minta jangan diwawancarai waktu di grid walk. Ada anjir ternyata. Tapi memang waktu itu gue maksudnya nggak begitu jelas ya. Maksudnya ini maksud dari Twitternya ini apa? Karena ada teks juga dari si Martin Brundle bilang nggak gitu kok gitu. Lu jangan ngadi-ngadi gitu kata Martin Brundle. Jadi gue nggak tahu nih yang sebenarnya gimana. Tapi si Will Buxton habis itu nge-tweet lagi ngasih datanya tuh. Nih data-data artis-artis sama dia ada yang nggak mau diwawancarai karena mungkin mereka nggak begitu paham tentang F1 gitu, cuma mau fun-funan aja datang gitu loh. Ya masuk akal menurut gua gitu. Maksudnya kayak lu kayak artis kemarin lu kayak fans kemarin sore lah istilahnya. Tapi kan lu saking lu ini artis, jadinya lu punya privilege untuk masuk aja di grid walk gitu kan. Jadi ya kalau gua jadi artis mungkin masuk akal karena mungkin malu ya. Misalnya lu diwawancarain terus lu ditanyain something lu nggak paham gitu kan, lu malu kan. Ya make sense juga. Jadi ya menurut gua sih emang nggak salah. Maksudnya yang kalau gua sih sebagai bisa ngertiin. Tapi kalau Tim Cook kemarin gue nggak ngerti, Cok. Sumpah. Itu kalau artis yang nggak paham ya gue ngerti. Tapi Tim Cook tolong, cuma ngibarin bendera, Cok. Lu nggak perlu paham F1. Nggak ada semangatnya. Iya, semangat lagi. Ini olahraga gitu loh. Lu CEO Apple nih, produk lu nih pengen gue banting, saking gue pakai nih anjing. Aduh, manting mahal gitu kan. Aduh, tolong lah. Coba lu tuh semangat gitu kan, orang seneng juga ngelihatnya gitu kan. Oh Apple nih, bangga gitu punya produk Apple. Kalau sekarang gue males gue ngeliat logo lu aja. Ganti Android lah besok gue anjir. Oke, jadi gitu tolong ya, yang ngibarin bendera masa gue yakin bocil-bocil F1 disuruh ngibarin lebih semangat gue yakin. Iya, pilih orang random di apa tribun. Iya di tribun random pasti lebih semangat gitu kan. Tolong. Udah ditunjuk itu sebuah kehormatan ya Tim Cook ya. Itu hanya orang-orang penting kayak Anda yang bisa. Jadi tolong digunakan dengan baik gitu. Aduh, malah jadi bahan obrolan kan lu. Mana si Apple produk doang bagus. Oke, jadi itu ya guys ya. Jadi ya kemarin kita bahas lagi satu-satu lah ya. Yang George Russell ya menurut kalian nih, yang salah siapa nih? Simpel aja pertanyaannya. Dari Regi lagi. Menurut lu nih, pandangan lu. Karena kan kemarin Carlos Sainz juga sempet switchback gitu kan. Kan ini
ini mungkin buat recap dulu. Turn 1 ya teman-teman ya. Turn 1 gitu kan lagi mepet-mepet. George Russell Carlos Sainz itu line-nya itu kan kejam tuh sama Max Verstappen. Kan gue udah bilang ini Max pasti Carlos Sainz pasti jelek nih startnya beneran anjir. Jadi jelek gitu kan. Pasti. Dive bomb late braking si Max Verstappen. Nah, Max Verstappen karena late braking jadinya outside banget tuh line-nya. Nah, si Sainz mau switch back gitu kan. Tapi karena ya namanya turn 1 mau switch back gimana udah ada mobil di belakang yaitu Russell gitu ya. Jadi nah ini menurut kalian nih salah siapa gitu? Regi. Bukan serba salah sih. Ya si Sainz-nya yang apes sih menurut gua. Jadi karena kalau misalkan kenapa kok bisa apes? Ya situasinya nggak kayak gitu, gak memungkinkan ya switchback tadi gak sempat gitu kan. Jadi mau gimana lagi buat Sainz gitu. Jadi kalau misalkan disebut Russell salah juga, ya emang udah posisinya kayak gitu. Jadi dia bakal kena auto kena gitu ya. Jadi ya Russell. Jadi 5 detik fair nggak? 5 detik fair ya? Tidak ya. Gimana sih? Kata lu nggak George Russell nggak salah, berarti nggak penalti dong? Ya maksud gua ya apa gitu gak sebanding sama Alonso sih kampret. Masih gede. Gak, ini kita jangan bahas Alonso dulu. Ini sakit hati loh sama Alvin loh. Kita bahas penaltinya Russell seorang nih. Kita jangan bandingin dulu. Fair gak menurut lo 5 detik? Masih emosi guys. Oke, fair sih. Fair ya. Jadi 5 detik ya, oke lah ya. Udah DNF juga ya Sainz kalau gak ada sama sekali. Aduh ngenes sih gue malah marah-marah kalau misalnya di Sainz ya. Oke. Ya walaupun akhirnya George Russell emang ngakui dia salah ya. Dia kan akhirnya ngakuin tuh kalau misjudge gitu, misjudge situation gitu kan. Jadi ya, itu sikonnya. Tapi menurut ya 5 detik fair ya menurut Regi ya. Oke, Dims sebagai pengamat nih. Coach Dims nih. 3 faktor sih. Bad luck. Terus situasi juga nggak memungkinkan sama Russell ngelok kan. Karena bumpnya soalnya ngelok. Itu kalau udah ngelok gitu ya dibelokin itu udah belok patah loh itu bannya nggak belok udah udah telat banget. Ya kalau udah ngunci nggak bisa. Iya udah telat banget. Jadi ditambah Sainz juga ngekatnya tajam banget balik ke race lane gitu. Tight banget. Ada andil dari Sainz juga maksud gua kan. Iya. Ada andil dari Sainz juga. Kalau itu Sainz ngikutin belakangnya Verstappen aman itu. Kalau dia nggak switchback. Iya. Ditambah Russell dapat apex-nya, Sainz juga tetap di luar itu nggak bakal kena. Tapi jadi menurut lu fair nggak? Racing incident iya, tapi kalau disalahin Russell juga ya boleh lah. Jadi karena dia 5 detik fair kurang atau nggak fair? Cukup lah kalau dia cukup dari ya. kesalahan. Fair berarti ya, fair ya. Karena ada andilnya Sainz juga ya sebetulnya. Iya, tapi tetap nyesek juga sih ngelihat. Iya memang nyesek. Kita sebagai tifosi nyesek pasti anjing. Betul lah. Oke, Nopal. 5 second setelah crash yang kayak gitu. Ya bukan ya hitungannya crash ya cuma kayak judul doang ya. 5 second masuk akal sih. Soalnya fair ya berarti menurut lu ya. Ya fair walaupun tetap error kalau aku salahin George gitu kan. Karena dia T1 ngelock harusnya early ya, early breaking ya. Ya, karena T1 harusnya kan early itu kan. Paling enggak jangan lock up gitu lah. Kalau biasanya mungkin 10 meter dari depannya ini agak mundur dikit gitu kan. Dan pasti kelihatan juga kan dia tahu lagi side by side. Berarti lagi side by side di depan juga ada mobil gitu kan. Paling enggak remnya early karena yang belakang pasti bakalan early juga. Tapi ternyata dia ngelock up yang George Russell belakangan ini juga sukanya gitu ya. Sundul ya. Sundul ya. Dan ya 5 second fair, masuk akal buat fair dan untungnya dia juga habis balapan dia udah ke tempatnya Ferrari juga kan. Maaf ke Ferrari sama Carlos. Oke. Gak nyalain. Biasanya kan kayak wah he turn into me. Ya kan dia nyalain waktu awal dia nyalain, tapi habis itu setelah ya namanya juga masih balapan ya. Wajar lagi hit of the moment. Adrenalin. Iya. Tapi habis balapan dia ngaku salah guys gitu. Jadi makanya kalau menurut gua jangan ambil serius omongan driver pas balapan guys. Itu pasti mereka lagi emosinya lagi tinggi. Ya. Jadi, sama aja kayak orang lagi main bola apa NFL gitu kan ada mic
mic-nya gitu kan pasti kan kalau ngomong kayak anjir, tapi Iya. setelah ini pasti santuy. selesai Kayak yang paling parah, yang paling kelihatan kontras banget tuh Yuki, guys. Kalian lihat Yuki. Yuki tuh kalau di balapan gila emosinya ngawur banget. Tapi lu lihat aja, lihat sama Pierre Gasly sama gimana. Wah, lucu banget kan. Jadi menurut gua ya itu. Makanya kalau orang-orang fans, terutama fans-fans yang yang fanatik banget tuh, yang ada di track diambil tuh kata-katanya tuh. Yang dijadiin ya gimana ya, namanya juga lagi panas gitu kan, lagi lu balapan tuh pasti adrenalinnya tinggi banget guys. Jadi agak susah gitu ya. Agak emosinya pasti tinggi gitu. Apalagi driver kan ya orang yang yang kompetitif gitu ya. Jadi pasti emosi juga mereka gitu kok. Gue juga pernah marah sama Nopal, tapi abis kelar balapan ya udah kita temen lagi. Ya udah. Ya santai gitu kan. Gua jujur dulu ya kalau ditabrak marah-marah, tapi sekarang ya gua kayaknya agak santai sih, semakin sumpah driver semakin tua tuh semakin santai loh guys. Cuma nggak tahu Alonso doang nih yang nggak santai ya. Alonso itu kayaknya 20 Alonso 20. Kita kapan 100 meter parah tuh ntar. Pokoknya apa yang nabrakin? Gua marahnya kalau papan breaking point kalian tabrakin tuh marah banget gua anjir. Gua nggak pakai racing line gitu, jadi tolong ya jangan dihilang-hilangin itu papan-papan ya. Jadi itu. Dulu masalahnya ada driver di IFL tuh yang kerjanya nabrakin papan sengaja gitu. Season 1 itu. Gua nggak mau sebut nama ya. Gua tolong ya. Gue ada nih, namanya udah di ujung lidah gue, mau gue sebut nih. Kita samarkan. Kurang ajar nih orangnya. Sengaja kurang ajar ya bang. Jadi ya tolong ya, jangan gitu kan. Jadi ya ini intermezzo teman ya. Jadi balik lagi ke F1. Jadi ya menurut gue juga 5 detik tuh fair sih untuk Russell. Karena emang bukan sepenuhnya salah dia gitu. Mungkin 60-40 lah ya. 60 Russell, 40 Sainz gitu menurut gue. Karena 60% karena Russell lock up, 40%-nya karena Sainz mau coba switchback di turn 1 gitu. Turn 1 lap 1 gitu. Tolong Sainz ya. Ini ya mungkin maksud gue bisa, kalau mungkin ya ada faktor apes juga karena kan tergantung track sih sebenarnya. Enggak, maksud gue tergantung ke apes-apesan juga Pal. Kalau misalnya lagi bejo, lagi hoki ya dapet gitu. Cuma lagian nge-switchback Max Verstappen udah ikutin aja, enggak usah di switchback lu Max Verstappen lu switchback. Mending lu tempel aja dulu. Iya. Tracknya juga gitu kan. Kalau misal track kayak kota yang turn satunya di hampir 45 derajat runcing, itu pasti di dalam ada mobil gitu kan, secara aspek mobil. Tapi kalau misal kayak Hungaria mungkin yang lebih kayak rounded gitu kan, itu kan nggak sematah itulah, karena exitnya pasti agak sedikit ngelebar gitu. Betul. Kan. Terus track yang pokoknya turn satunya itu nggak matah banget. Mungkin kayak contohnya juga Monza gitu kan. Kalau ya sebenarnya Monza agak susah buat switchback, tapi kalau kita bandingin sama kota yang benar-benar runcing, kalau Monza itu kan di T1 bisa misal ngikutin dari misalkan kita study inside, terus Verstappen-nya dari outside nih, terus dia jadi di outside di T1, di T2 bisa di switchback lagi, bisa itu. Karena ya itu chicane soalnya nggak terlalu memungkinkan untuk mobil high speed gitu kan. Kayak di kota itu langsung hard braking zone, jadi kayak kolong lock up ya ke T1 gitu. Sebenarnya bisa switchback, cuma ya lagi rame aja yang belakang gitu kan. Kalau itu lagi battle sendiri-sendiri ya bisa itu kalau kosong belakangnya. Ya cuma ya itu kan lamanya juga lap 1. Mungkin Sainz ya pelajaran kalau menurut gue buat Sainz sih. Turn 1 jangan switchback dulu. Karena kemarin Sainz tuh potensi banget untuk podium, orang Leclerc aja podium gitu kan dari P12. Sainz mah bisa banget itu, mungkin menang juga bisa ngelihat pit stopnya Verstappen begitu, menang itu kemarin Sainz bisa. Kalau misalnya kemarin ya kan, kalau Verstappen pit stopnya 11 detik, Sainz kalau misalnya kemarin P2 katakanlah P2 doang gitu, menang itu Max Verstappen Sainz. Maksudnya kemungkinan besar bisa menang gitu loh. Orang Lewis Hamilton aja dikejarnya beberapa lap, iya kan? Iya, sayang banget. Jadi Carlos Sainz menang nih. Retire. Aduh. Gara-gara bocor radiatornya sebelah kiri. Iya, air radiatornya bocor, benar. Berarti ini ya, lu bayangin Ferrari
durability-nya guys. Ditabrak begitu doang bocor. Lu lihat Fernando Alonso udah dibanting-banting mobilnya masih finish P7 cok. Gila. Itu gua udah Alonso ini pasti retire ini, mobilnya udah begitu. Wih, masih P7. Halo. Jadi gila Udah sih take off itu ya. Gila. Nah, Iya. bahas Alonso nih, penaltinya. Nah, ini nih. Baru gak ngotak. Ini ya. Ya. Regi Apa dulu. yang Regi jadi- terakhir deh. Gua dulu deh. Ya, Kita dulu. Jadi Kita kalau dulu. menurut gua sih kan penaltinya itu sebetulnya 10 detik stop and go ya. 10 detik stop and go yang mana 10 detik stop and go yang mana dikonversikan jadi 30 detik karena balapan sudah selesai. Dan lagi-lagi berarti FIA telat memberikan penalti, itu penaltinya diprotes sama Gunter gitu kan. Sama Ini Haas. kok lu nggak Enggak, ngasih Haas yang bilang lagi. karena Haas kan sakit hati tuh di black and orange terus yang waktu Kevin Magnussen keplek-keplek gitu kan ininya wingletnya gitu kan, front wingnya itu kan waktu itu. Jadi ini kok lu nggak ngepenaltiin nih, padahal memang gua kan waktu live stream kemarin gue juga bilang kan ke semuanya, ini kok nggak di black and orange ya spionnya copot, soalnya kan ini nggak safe ini, lu nggak bisa ngelihat belakang dong, maksudnya lu ngelihat gimana betul, gitu nah. kan. Kalau menurut gua tuh mobilnya harus di retire itu malah. Kalau menurut gua ya, kalau menurut gua tuh mobilnya harus nggak bisa lanjut balap nih. Kalau gua jadi race director ya, karena ya demi safety kan gitu loh maksud gua. Karena ya gimana spionnya nggak ada, kecuali lu bisa nempelin spionnya lagi dengan cara ya mungkin gua akan bilang kalau lu nggak bisa benerin spionnya, lu harus retire gitu. Kalau gua jadi race directornya, sekali lagi tapi ini gua nggak mengacu kepada rulesnya kayak gimana ya teman-teman ya. Tapi untuk kalau bicara dengan safety, ya itu tadi wing keplek-keplek aja di black and orange gitu kan, suruh ganti. Apalagi ini spion, yang mana spion itu untuk driver melihat kondisi di belakang ya, untuk supaya tahu gitu kan. Nah ini nggak ada spionnya, lu ngelihatnya gimana gitu kan. Jadi orang IFL aja tabrak-tabrakan ya kan, ada indikatornya masih tabrak-tabrakan, ini apalagi real life nggak ada indikator gitu kan. Jadi menurut gua emang bahaya teman-teman ya, dan layak untuk di DNF-in sebetulnya kalau menurut gua gitu ya. Jadi despite of itu ya bisa finish P7 ya, itu makanya keren banget menurut gua emang Alonso. Tapi sekali lagi kalau dari sisi safety gua nggak setuju, gua tetap mending dia di DNF-in. Tapi kalau dari sisi performa kemarin gila emang gitu ya. Gua akuin si Alonso, salut sih gua, masih mobilnya udah di RKO gitu kan sama Lance Stroll gitu kan. Chok slam ya. Iya anjir, itu mobilnya udah terbang geledak gitu kan. Lu lihat kan fotonya Alonso habis turun mobil terus duduk gitu. Udah itu pasti udah umur 40-an gitu kan guys, dikasih mobilnya dibeltakin gitu kan, disuruh push lagi masih finish P7. Wah, itu terus dapat 30 detik penalti, gua wah marah-marah sih, mending DNF dari awal gua gitu kan. Ngapain gua nge-push gitu kan. Itu yang gua sedihnya, kenapa nggak di DNF-in di awal aja gitu loh. Kasihan anaknya udah nge-push sampai segitu gitu kan. Malah tiba-tiba lu kasih penalti yang nggak masuk akal gitu kan. Kasihan banget gitu. Sia-sia, at least lu turun apa ya, penaltinya 10 detik deh gitu. 10 detik mungkin masih oke ya, 10 detik ya. 10 detik 10 second time penalti gitu. Itu oke lah. Itu oke lah. 30 gitu kan. 30 coy. Gila. Nopal, silakan. Tahun pertama sih kaget ya, kaget kayak set. Berarti turun ke P berapa? P15 kalau nggak salah. P15 ya. Pokoknya nggak poin lah. P15 kan. Nggak poin. Ocon jadi poin. Ocon kan P11 tuh finishnya. Ya lumayan sih Alpine. Ocon poin. Alpine jadi poin ya. Satu. Iya. Daripada enggak sama sekali. Ya kalau menurutku sih ini kembali lagi ya, ini FIA sumpah, race directornya itu tahun ini mungkin karena banyak gitu kan. Lagi baik Michael Masi kan? Nah, aku tadi baru mau bilang itu tuh. Ini bukan masalah Michael Masi ya. Kayaknya masalah yang ada di sananya itu. Ini steward ini soalnya, bukan race director, ini steward. Oh ya, sorry ya, steward. Ya kan of course race director juga harus kayak ngasih tahu kan ketika apa namanya, mirrornya Alonso yang gue gitu kan masuk TV kan, masuk TV kan? ya kan, kita tahu, kan gue udah bilang ini kok nggak di black and orange gitu kan.
Nah itu dia kita tahu terus pasti race directornya tahu terus stewardnya juga tahu gitu kan. Yang jadi bingung adalah kenapa nggak dikasih tahu dari awal. Tadi udah dibilang juga kayak preventionnya itu paling nggak si race directornya ini dan juga stewardnya lebih sigap gitu lah, lebih sigap dalam masalah penaltian gitu sama lebih konsisten. Kalau kita ngomong tadi Haas ngelaporin Alpine kayak gitu karena mereka udah 3 kali sama steward dibilang Wingnya Magnussen harus sama wingnya siapa? harus ganti Perez wing. ya? Wingnya Perez Sergio ya? Perez Ya, ya. wingnya Perez ya. Jadi itu Haas itu kemarin ngelaporin Sergio Perez sama ngelaporin Alpine. Nah, yang Alpine diterima, yang Sergio Perez gak diterima dengan soalnya yang alasan Perez kurang keplek-keplek. copot duluan. Ya, kurang keplek-keplek sama kurang keplek-keplek. udah copot. Iya. Copot sekalian. Ya, jadi kayak oke lah yang kalau Perez gitu. Soalnya kemarin juga sempat tiba juga waktu streamingan ini asalkan nggak parah banget patahnya dan kalaupun patah bisa langsung keluar track gak apa-apa dan ternyata patah juga Perez malah lebih kenceng gitu kan. Nah, yang Alpine ini wah paling nggak tuh setelah ya mungkin 5 lap lah ya. Soalnya kan abis itu kan safety car kan. Itu waktu safety car pasti waktunya banyak dong buat steward, buat race director sama orang-orang dari Alpine buat ngomong nih kayak ini mobil Alonso masih aman nggak? Pasti kan harusnya ditanya gitu kan. Kayak udah nggak bisa Pal. Udah nggak bisa sekarang. Udah nggak bisa, udah nggak bisa kan, udah nggak bisa ngobrol sama Michael Masi kan udah nggak boleh tuh yang tahun ini. Well at least stewardnya kayak pasti kan dapat feed dari kan setiap tim. Harusnya tahu kayak ini nggak safe nih. Terus apalagi setelah keplek terus copot. Seorang kita yang penonton aja bilang nggak safe loh. Masa tahu, masa race directornya nggak ini yang lebih yang lebih berpengalaman gitu. Masa nggak merasa ini ada something ini kan nggak safety gitu spionnya hilang. Kayak dulu itu kan ingat gak waktu 2017 yang Hamilton ini headrestnya mau copot tuh kan kalau bisa dibilang kan masalahnya sama kan safety kan. Iya. Paling nggak mungkin dikasih tahu dulu gitu loh buat spionnya ini dicoba dibenerin kayak waktu Alpha Tauri waktu Yuki kan ya di RS-nya tuh dikasih tahu lagi. Nah ini kita penonton nggak tahu terus Alpine-nya juga nggak dikasih tahu suruh ngapa-ngapain ya gimana lagi gitu loh. Inkonsistensi dari FIA ini meninggalkan korban lagi sih kalau aku bilang dan harusnya paling nggak minimal ya penaltinya di-serve lah di balapan karena kalau kayak gini beberapa jam setelah balapan kasian selesai anjir Alonso udah nge-push gitu loh. Maksudnya udah kasihan tenaganya Alonso gitu ngapain gitu loh. Kalau ujung-ujungnya nggak poin gitu kan. Waktunya banyak banget coba buat steward ngevaluasi, race director ngevaluasi gitu kan. Ini kira-kira aman nggak ya harusnya no brainer gitu kan. Ini nggak aman. Gua kalau jadi Alonso bete sih. Gua dibayar buat melakukan adegan berbahaya yang bisa gua nggak lakuin. Kenapa nggak dari tadi aja gitu? Tahu gitu gua DNF aja dari tadi kan gitu kan. Jadi wah bete banget sih gua kalau jadi Alonso anjir. Dims. Satu deh, jangan labil apa namanya stewardnya sekarang tuh. Steward sekarang tuh udah mikirnya lama, gampang banget kepengaruh sama omongan-omongan tim. Apa bedanya sama Michael? Kalau Michael Masi kan kemarin kerjaan under 2 pressure kan Red Bull sama Mercedes kan. Ini udah kelar. Tahu-tahu lagi jalan pulang nih. Disamperin sama Haas. Gunter kalau marah ngeri lagi anjir. Lu pelatih dia dong. Emang kenapa? Gua kan kemarin pelatih gini. Oh, iya juga ya. Ya udah ntar. Lah kan kepengaruh aja. Iya anjir. Jadi kelihatan kelihatan ini ya, kelihatan labil banget ya. Jadi ketahuan gitu. Ketahuan cacatnya gitu. Apaan sih gitu kan kayak gak jelas banget udah 2 lagi. Tapi nggak tahu katanya kemarin cuma 1 ya dipakai karena keputusannya biasanya labil-labil. Sama kalau penalti spion 30 ya jelas nggak banget sumpah. Karena dari sebelumnya kayak di Malaysia 2006 Montoya spionnya lepas. Itu nggak ada apa-apa kok. Terus itu dulu ya gue nggak tahu juga. Terus Rosberg 2014 di Sochi dia spion lepas juga tapi ya masalah safety sih spion gimana ya?
copot doang sih kayaknya masih bisa lanjut sih, cuman emang Ya bahayanya ini ada radio juga kan. Makanya Iya. maksud gua kan kita nggak tahu nih. Di mana? Kita kan nggak tahu regulasinya yang bener gimana gitu kan. Maksudnya Iya, cuman mengacu ya at least gini lah, maksudnya kan itu stewardnya labil tuh. Berarti emang ada di regulasi yang mengatakan bahwa kalau spion copot berarti nggak boleh gitu. Ya kenapa nggak dari tadi gitu loh? iya, kenapa Itu aja labil stewardnya itu gue nggak pernah masalahin spion copot masalah safety apa gimana, stewardnya doang kayak Iya. bikin gemes gitu. Kalau misalnya nggak kalau di regulasi nggak ada kan, gue yakin steward nggak mungkin ke penalti akhirnya gitu kan. Kan bisa ngasih argumen ke si Gunter loh, ini emang di regulasi nggak apa-apa gitu kalau cuma spion doang gitu kan. Soalnya kan kondisinya kemarin Magnussen itu kan membahayakan driver lain tuh, takutnya mungkin copotnya kena driver lain atau gimana gitu kan. Kalau ini kan kondisinya membahayakan si driver sendiri gitu, yang nyetir gitu karena dia driver lain. Iya juga sih. Iya. Plus driver lain gitu. Makanya lebih parah berarti kan. Jadi ya itu. Jadi kita harus regulasinya sekali lagi. Jadi mungkin kalau ujungnya udah penalti berarti emang di regulasi ada gitu. Dan telat banget berarti. Harus diomongin dulu lagi sama si Gunter. Kalau Gunter gak protes, gak ada itu penalti berarti. Aneh banget. Iya. Bakal ada kayak. Yang malesin tuh yang kayak gini-gini nih kayak penalti setelah balapan kayak kemarin Singapura GP kan juga nunggu lama gitu kan. Ini yang bikin off race gitulah kayak feelingnya. Berarti Dims kenapa tuh? Dims. Aman. Oh aman. Oke. Oh iya. Regi, silakan Reg. Keluh kesah Anda Reg sebagai fans Kimochi nih. Kimoa. Kimochi gitu. Ya jadi intinya sih gue lebih ke evaluasi lah. Decision makingnya gila sih ya untuk seri kemarin. Ya kita ya sangat menyayangkan gitu ya. Kalau gue pribadi apalagi ya. Karena udah beres balapan baru dapat gitu ya. Itu kampret sih. Gue jadi Alonso udah gebrak-gebrak meja ya kayaknya ya. Itu parah pasti sih. Gue paham sih. Ya. Intinya sih kayak decision making ketika udah tahu gitu kan situasinya udah unsafe gitu ya. Jadi mungkin maksimalnya 10 atau 20 lap lah kalau misalkan belum beres banget ya. Jadi ada gak apa-apa late tapi gak apa-apa lambat tapi masih dalam konteks masih balapan gitu. Udah ada keputusan. Jadi udah balapan malah langsung ditentuin gitu ya. Jadi gue juga jadi Alonso mending parkir deh gitu ya. Udah beres. Karena sebetulnya menentukan penaltinya untuk unsafe ini gampang karena kan udah jelas. Oh, unsafe penaltinya ini. Unsafe driving berarti penaltinya ini. Kalau misalnya kayak kemarin Russell sama Sainz kan kita harus cari dulu ini yang salah siapa nih. Nah, kalau ini kan udah jelas. Oh, spionnya hilang, di regulasi udah ada. Jadi penaltinya sekian gitu. Enak gitu. Harusnya lebih cepet kan. Ini malah lebih cepetan ngambil keputusan si Russell anjir sama. Iya kan? Aneh banget gitu loh. Jadi itu sih yang harus dipertanyakan. Ini berarti gue nggak tahu sih apa karena di stewardnya F1 tuh orang tua-tua mungkin atau gimana, maksudnya ya itu yang gue penasaran juga, mungkin apakah butuh orang itu ngaruh sih. Iya, siapa tahu orang tua kan, maksudnya ya orang-orang tua kan mungkin punya pendirian sendiri atau gimana, gue nggak tahu juga ya, maksudnya kadang-kadang kan mereka juga idealis. Ya gue nggak tahu nih steward apakah steward ini perlu diregenerasi lah kita bilangnya ya, dengan orang yang lebih muda, yang lebih gercep, yang lebih berani dalam mengambil sebuah keputusan gitu kan. Siapa tahu Vettel ya siapapun yang jelas. Kalau menurut gua sih stewardnya harus evaluasi sih, maksudnya ini udah kejadian beberapa kali gitu, maksudnya jangan sampai merugikan. Ini kalau menurut gua sangat merugikan loh. Tim udah pertama mesinnya Alpine jadi sia-sia kan, lu push kayak gitu mending retire aja. Orang mobilnya udah rongsok, maksudnya udah nabrak, udah ini yang mana harusnya nggak perlu dipush, masuk aja. Kalau misalnya udah di black and orange kan, udahlah masuk aja, kita save mesin gitu kan. Lah ini jadinya nge-push sia-sia gitu, energinya Alonso sia-sia gitu kan. Jadi buang ban gitu kan. Jadi wah parah sih. Jadi jam kerjanya jadi kebuang gitu kan, jam kerja. Jadi wah ini steward, ini gue paling kesel sih sama steward yang kemarin di kota ini. Walaupun emang gue nggak begitu ngurusin Alonso ya, bodo amat gitu kan. Tapi tetap wah
parah banget gitu. Apa namanya? Ya. Apalagi yang ngefans sama Alonso gitu ya. Wah, pasti marah-marah banget gitu. Jadi tolong ya stewardnya lebih gercep lagi lah gitu dalam mengambil keputusan. Jangan gantung lah istilahnya, kasihan gitu kan. At least kalau misalnya lu udah salah ya udah biarin aja gitu. Kalau menurut gue yang mending gak usah di penalti gitu. Ntar next aja deh gitu. Mending gitu anjir, kasihan anjir. Mending next race-nya aja baru diberlakukan gitu. Walaupun nanti diprotes misalnya loh, kemarin si Alonso spionnya putus nggak apa-apa. Ya itu kan kemarin. Gua jadi steward gitu kali ya. Kalau ada malu ya. Sekarang ternyata kita mau ngasih gitu. Jadi ya mungkin untuk menyelamatkan di kemudian hari juga kali ya si stewardnya. Jadi ya udah penalti aja deh sekarang daripada nanti ada loophole gitu. Ada nextnya kalau spion putus tim-tim jadi bisa nggak dipinalti nanti malahan gitu kan. Jadi ya itu sangat telatnya ngawur gitu ya. 30 detik lagi ngasih penaltinya. Ih, 10 detik. Lu itu udah telat, ya korting lah penaltinya gitu kan. Dari 30 detik jadi 10 detik 10 gitu. lah. Gak pernah mau salah gitu. Dan balapannya juga safe aja kan Alonso kan kemarin. Toh balapannya safe gitu loh. Jelas, iya. Kayak consideration-nya tuh buat mengurangi dari 30 ke paling enggak 10 detik itu banyak gitu loh. Kayak masih ada dicek, mungkin bisa dicek audionya kan. Ini engineer-nya ngomong terus apa enggak, kayak ngasih tahu ngupdate terus atau enggak gitu kan. Kan ini Stewart. Tapi gue tahun ini mungkin Evan Stewart, guys. Stewart tuh bisa ngasih penaltinya ringan, terus tapi mungkin dia bisa ngasih statement, we are sorry. Emang harusnya salah kita nih, harusnya Alonso tadi dapat penalti, tapi next time kalau misalnya kejadian lagi kita bakal penalti sekian misalnya gitu. Jadi emang mau ngakuin iya, maksudnya lu ngakuin kesalahan aja, jangan ini. Nggak apa-apa. Kalau lu bisa kayak gitu, pasti orang-orang juga bakal respect aja gitu loh. Kalau memang lu bisa ngakuin kesalahan, apalagi kemarin yang di Jepang lu diem aja kan, yang ada traktor masuk gitu kan. Minimal ngaku lah. Iya minimal tuh bilang gitu, we are sorry that kita nggak ngelakuin lagi lah gitu, pokoknya intinya gitulah at least gitu kan. Yang penting kalau gini kan kita nggak tahu lu menyesal nggak melakukan hal-hal kayak gitu, apa lu bodo amat gitu kan. Apakah di masa depan terjadi lagi gitu kan, mungkin ke Verstappen atau ke Hamilton. Kalau kedua orang itu yang kayak gini guys, udah itu websitenya down itu. Enggak, untungnya tuh nggak ada kejadian apa-apa, untungnya gitu. Kalau sampai ada kejadian, wah itu amit ya, tapi makanya jangan sampai bakalan ada kejadian. Makanya tolong dibenerin lah itu stewardnya. Coba FIA dievaluasi, udah kayak PSSI ya, evaluasi dulu lah. Yang salah steward sekarang. Iya kan? Jadi evaluasi dulu. Maksud gua mungkin dari pihak bukan stewardnya, mungkin ada pihak apalah mungkin yang bikin keputusannya apa, mungkin yang gua nggak tahu internalnya gimana. Kita kan ngelihat sebagai penonton gitu ya. Jadi evaluasi gitu. Terutama tahun depan lah, nggak apa-apa, tahun depan deh lu ganti atau apapun, pokoknya jangan kayak gini lagi gitu loh. Kasihan drivernya gitu kan. Mikir lah. Kita menonton ini kita sebagai menempatkan diri sebagai tim dan driver gitu ya. Kalau sebagai penonton sih ya seru-seru aja ya nonton Alonso ngepus kayak kemarin gitu. Tapi kalau gua jadi Alonso nih bete anjir, gua udah ngepus tiba-tiba gua udah di rumah nih, udah seneng, udah party. Lu bayangin Alonso pulang party nih ya kan. Wey, P7 after this, terus 30 detik penalti anjing pulang tuh. Iya kan? Lu bayangin lu. Minggu depan gak disalimin itu orang-orang FIA itu sama Alonso dan udah jumawa gitu kan. Lihat mobil begini bisa gue bawa P7 guys. Jeder. Sorry bro, kita kasih lu 30 detik penalti ya. Ih, gue banting cok HP tuh. Kemarin di Twitter tuh abis Alpine yang ngepost gitu kan, Haas itu ngekomen, wah keren banget bla 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 gitu kan, apa Godlon. Iya. Ternyata Haasnya yang lapor. Enggak, kayaknya yang marah soalnya Gunter kan, bukan admin Haasnya. Iya. Ya maksudnya kan tetap aja representatif Haas ya gitu kan. Kayak musuh dalam selimut. Keren. Mantap. Jadi tolong ya.
Tolong. FIA nih. FIA. Alonso Berkali-kali nih FIA. Soalnya keputusan-keputusan yang membuat ambigu ini jadi apa ya? Jadi ya membuat fans juga bete juga, apalagi untuk keputusan yang membuat juara dunia gitu. Maksudnya yang wah bener banget. Iya kan? Makanya kayak kemarin diumumin lah. Kayak kemarin Michael Masi itu kan membuat kontroversi juga. Terus kemarin di Jepang gitu kan. Jadi tolonglah FIA itu lebih bagus lagi karena ini sport udah nomor atas nih. F1 udah mulai orang udah rame banget nih. Jadi tolong yang bener gitu, jangan lawak-lawak terus gitu. Pinnacle of motorsport. Iya, jangan lawak-lawak terus lu. Lebih kesadisan stewardnya. Sabar. Lebih sadisan stewardnya IndyCar ya Garek. IndyCar bodo amat gitu, lu nabrak ya udah gitu kadang-kadang. Jadi tolonglah ya. Tolong FIA ya. Gue yakin bayaran steward tuh gede. Jadi tolong jangan gaji buta gitu. Mana ada orang ngasih keputusan disuruh tim lain dulu. Lu ngapain dibayar kalau gitu? Bayar si Gunter aja. Ya kan? Ngapain gitu. Jadi tolong ya, gaji udah gede. Jadi sebisa mungkin kerjanya yang bener gitu. Kayak IFL nunggu lapar dulu. Iya. Ya kalau IFL kan kita nggak bisa mantau semuanya. Kalau ruangan steward kan lu pernah lihat sendiri kan, layarnya banyak gitu. Layarnya banyak banget. Iya kan. Dengan layar seperti itu. Si Polri. Ya kalau kayak game. Iya, makanya jangan sampai kayak game gitu. Kita game aja ngasih keputusannya setelah itu wajar karena kan kita nggak bisa mantau satu persatu gitu. Mereka punya data, mereka punya data, punya telemetri semuanya. Bisa ngomong sama semua. Iya. Orang yang bersangkutan gitu kan. Jauh lah sama, jangan bandingin sama game, jauh. Iyalah, maaf ya. Jauh lah. Iya kan, jadi kita Discord dulu. Iya, kita di Discord dulu gitu kan. Jadi aduh. Kurang-kurangin lah, ini udah kemarin orang-orang ngehujat Michael Masi karena kejadian yang seperti itu lah. Tahun ini ada lagi gitu. Malah lebih parah menurut gua ketimbang tahun lalu, sumpah. Mending Masi udah tegas Masi itu sayangnya masih mungkin melakukan kontroversinya di penentuan juara dunia, jadi makanya impactnya lebih gede. Ini sebenarnya lebih banyak dari Michael Masi tahun ini, cuma memang bukan penentuan juara dunia aja gitu loh. Jadi ya hampir semua ya beberapa race gitu kan. Beberapa race gitu. Jadi mungkin jadinya nggak terlalu kelihatan gede gitu, karena kan kemarin panas tuh Michael Masi kan di ujung gitu kan. Sayang aja gitu, apa saja Masi gitu. Jadi kalau menurut gua tahun ini lebih jelek kalau gue pribadi ya, ini bukan gue bela Masi ya. Menurut kalian gimana deh? Coba tulis di kolom komentar. Race directornya gimana ya? Race director dan stewardnya di tahun ini. Oke, kita sedikit membahas Meksiko karena ini waktunya udah lama banget. Kita ngerosting steward lama banget. Jadi ya itulah ya, kongres lah untuk Max Verstappen dan Red Bull kemarin udah mencetak ini ya, konstruktor ya, mengunci WCC ya. 13 menang Verstappen. Yes, selamat untuk fans Red Bull ya. Anda tahun ini menang mudah ya. Kita fans Ferrari yang menelan pil pahit terus ya. Next year will be our year, maybe. Maybe. Mungkin karena kan ada penalti cost cap ya. Jadi mungkin Ferrari tahun depan Ferrari lawan Mercedes kayaknya. Mungkin. Tahun depan Mercedes yang menang, guys. Enggak. Ferrari. Lewis 8 tahun depan. Ferrari. Iya, biasanya Nopal ngejig ya, nggak apa-apa sih. Oke, jadi Meksiko ya. Meksiko singkat aja buat gua, harus Perez dikasih menang sama Max Verstappen. Dah. Kalau enggak, awas aja anjir. Gue pengen lihat bokapnya Perez sorak-sorak lagi soalnya. Oh iya. Ketiganya begitu gimana menang ya? Iya makanya. Jadi tolong dikasih menang ya Perez. Max Verstappen kalau lu terlalu jauh pit stop lah lagi sampai bisa. Iya sumpah udah kasih Perez menang sok gitu. Orang udah juara dunia lu mau cari apa lagi? Udah WCC mau cari apa lagi sekarang coba? Jadi kan kasih lah. Last to first boleh. Ya. Tapi kalau menurut gua tetap nggak bisa, jangan. Mending kayak tetap ngintilin Perez gitu loh kalau menurut gua ya. Jadi jaga gitu. Iya, jadi defendin kalau menurut gua sih gitu. Jadi
Jadi nggak tahu ya ini realnya gimana. Kalau di game sih bisa banget ya. Tapi kalau real kan gue nggak tahu nih, kalau real bisa Perez harus nggak? kuat juga. Iya, tapi Perez Ya harus ya kencang juga. Perez lah. juga harus kencang sih. Jangan jadi benalu juga gitu ya. Jangan Kalau nyusahin satu gitu. detik off pace, udah diobok-obok. Jangan beban multi gitu. 21, multi 21. Iya, jadi Pereznya Terjadi tolong lagi. ya untuk kalau gue jadi Verstappen nih, sekarang gue chat Perez, lu siap-siap ya, lu kenceng nih, besok gue kasih lu menang. Tapi ya tolong pace-nya yang adain ya, jangan mencupu juga gitu kan. Jadi tolong nih, ya, at least minimal P2 deh, minimal anjir. Jangan sampai ya kan. Siapa tahu kan besok Ferrari yang kenceng, siapa tahu gitu kan. atau Mercedes gitu kan. Minimal P2 tapi Perez gitu ya. Max Verstappen tolong minggir dulu P3 lah lu kalau misalnya Perez P2 ya. Jadi kasihlah temanmu ini menang ya di rumahnya gitu. Nanti Abu Dhabi, Brazil lu menangin lagi nggak apa-apa gitu ya. Boleh. Gitu. Jadi gue kalau jadi Max last to first sih, penasaran gue. Ganti semua ganti baru aja, mesin, ice, gearbox biar fresh gitu. Gak, besok di Brasil tuh ganti semua aja. Orang kan ada sprint race, kan ada sprint race. Ikut-ikutan Luis tahun iya. lalu kan. Luis aja bisa, saya kan enggak gitu kan. Iya. Seger semua bodo amat, ganti gue. Iya. Nah. Cuma jangan lupa lu ganti-ganti mulu, cost cap anjir, udah cost cap ganti-ganti. Ya juga. Ntar timnya makan apa? Bubur ayam tiap pagi, nggak mungkin. Biar makin itu. Tadi Ferrari. Enggak, gue kalau jadi Max Verstappen nih, gue kasih kesempatan reserve driver kali ya. Ada nggak reserve driver yang mau balap? Nih balap dah. Gue sakit gitu, sakit gitu. Coba menangin. Tapi di Brasil kayaknya Max bakal menangin sih. Buat mertuanya cok ngawur aja. Iya kan. Iya juga. Brasil langsung party itu. Nanti di Meksiko Perez, di Brasil Max lagi kan. Mertuanya nonton, mertuanya nonton ya kan. Iya bener nih. Benar. Mana tunjukin nih. Dulu menantu yang dulu nggak bisa soalnya, menantu yang sekarang. Iya. Menantu yang sekarang bisa nih. Terlalu torpedo. Mantan menantu nggak bisa, mantan menantu ya. Betul. Susah berat. Oke lah, prediksi Meksiko yuk. Jangan lupa tebak-tebakan teman-teman ya. Prediksi Meksiko 1, 2, 3 dari Regi, dari gue dulu deh. Leclerc, kau pengen Perez yang menang, Leclerc P1. Leclerc, Perez, Max ya, udah amat. Gimana sih Ya, tadi Nopal. pengen Perez yang menang ya? Ya kan gue biasanya nge-jinx, gue bilang gini Leclerc gak menang besok. Waduh. Aku all out ya. Ini all Spanish podium guys. All Spanish podium. Perez, Carlos Alonso gitu. Perez, Carlos Alonso. Ya ini agak tidak masuk akal tapi boleh. Iya, Perez, Carlos masih masuk akal. Alonso perlu sedikit magic lah ya. Mungkin dengan semangatnya Alonso kalau podium sih mantap sih. Selain Norris akhirnya ada itu yang lain gitu. Norris itu season ini cuma dari tengah Norris doang loh yang enggak itu. Yang di luar Mercedes, Red Bull sama Ferrari. Oke, Dims. All Spanish. Perez, Verstappen, Por favor. Alonso. Por favor. Wah. Hah? Apa? Perez, Verstappen, Alonso. Iya, bisa. Ferrari ya minggir dulu lah. Regi sama nih, Alonso, Perez, Verstappen nih, lihat aja. Alonso P1. Alonso, Ocon, Vettel. Correct. 1 Perez, 2 Alonso, 3 Verstappen ya. Kan? Ya. Alonso P2 cok. Kalau bener gue push up besok. Gitu aja. Mudah-mudahan lu bisa push up. Tiba-tiba ST 5 kali gitu kan. Pakai medium sampai dari awal sampai akhir. Ya kan gue bilang push up doang, berapa kalinya kan gue belum bilang push up doang. Sekali doang gitu kan push up. Oke, jadi silakan ya kalian tebak aja teman-teman karena besok itu Meksiko adalah Temple of Speed mini ya, karena main straight-nya panjangnya bukan main ya, ke landasan pesawat ya. Dua lagi Pak. Tambah DRS yang satunya. DRS-nya tuh cuma 1 detection ya teman-teman ya. Jadi cuma di starting line doang ya, sebelum starting line. Jadi sekali deteksi di situ, si DRS yang kedua masih dapat gitu ya, walaupun udah nyalip. Jadi agak curang dikit di Meksiko itu sebetulnya. Jadi mirip baku lah, mirip baku. Jadi nyalipnya itu tempel dulu gitu.
di P2 aja gitu ya. Jadi kita lihat besok, karena kalau misalnya kita bahas straight line speed sih Red Bull juga cukup kuat ya. Jadi Sangat Perez, amat. iya Perez harusnya Sangat bisa. sih. Tolong Perez, please besok performa terbaik lu ya. Jangan sampai Max Verstappen jangan sampai Max Verstappen lift off-nya kebanyakan gitu kan. Gue udah lift off kali tadi nih, ayo buruan anjim gitu kan kata Max. Yang bener lu Merah di balapnya. belakang. Nggak, besok gue request sih kalau jadi Max Verstappen bisa nggak gue sediscord sama Perez besok. tektokan sok. Kayak gue sama Fado. Ayo switch back gitu. Kalau Iya kan? ke Alonso ya, mau juga dong. Boleh gak sih driver sesama driver itu saling jadi satu radio? Peraturannya di FIA boleh gak ya? Gue gak tahu tuh regulasinya. Disambungin bisa, cuma enggak sih kayaknya, enggak kan beda. Nggak mungkin lah, Pak. Beda kubu. Ya iya sama engineer aja teriak-teriak apalagi sama driver, Pak. Iya sih. Gak, jadi nanti di setirnya tuh ada mute, ada push to talk-nya Pal. Jadi di setirnya ada tombol ngobrol sama teammate, ngobrol sama ini. Bisa sih. Soalnya sama engineer. Sekarang kan mic gitu ya. Mic iya kan? Mic kan di gitu kan. Kan di ini kan gitu kan ada pencetan kan strategi ngobrol ke siapa gitu kan ada kan. Nah, ini ntar diimplementasikan di mobil driver gitu. Misalnya mau ngobrol ke teammate gitu. Bro, ayo bro, gue pelan nih biar lu dapet DRS, buruan gitu kan. Nah, kejar gitu. Ya? Seru anjir kalau bisa gitu, seru anjir. Kerjasamanya bisa sih diatur-atur kerjasamanya. Iya, kerjasama. Soalnya gue merasa tahun ini tuh jarang anjir ngeliat driver kerjasama. Lu inget kan kerjasamanya Barcelo sama, bukan kerjasama sih, disuruh ya. Disuruh ya, dari supaya ke timnya ke Barrichello gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak disuruh-suruh gitu, kalau misalnya ada tektokan antar driver enak juga loh. Soalnya kan kita mau ngasihnya kapan tuh bingung gitu kan. Nah, sama aja kayak Bottas sama Hamilton kayak beberapa tahun lalu itu kalau Discord-nya langsung gue enak banget itu, Pak. Enak. Misi. Iya, makanya kan soalnya kan biasanya kan yang nyuruh timnya, kita akan convert posisi di turn 2 gitu. Udah jelas sih. Tapi kan kalau misalnya ada tektokan kan udah langsung aja nih buruan yuk, malas gua gitu kan. Langsung oke bro. Jali bu. Aksinya bagus. Iya, mumpung aksi. Aduh, gua agak jelek nih, ayo salin gitu kan. Enak gitu kan. Lu kira main game anjir. Pakai TeamSpeak. Ya mungkin ya suatu saat ya kita bisa melihat implementasi tombol ngobrol di dalam mobil di setir gitu. Seru tuh recap tuh, kalau tim radio recap seru banget tuh ngobrol. Siapa tahu besok what you doing iya kan tahun 2023 diimplementasikan terus teammate-nya Hülkenberg sama Magnussen guys. Seru tuh. Ada Gasly sama Ocon, ada kan? Ada Lance Stroll sama Alonso, ya kan? Seru anjir. Beep gitu doang. Sensor. Gue yakin Netflix seneng tuh ada begitu. Oh iya ya, itu ide bagus itu. Gitu. Dengerin itu anak-anak Breaking Point ya Netflix gitu. Kita dukung. Kita support gitu kan. Oke, itu aja teman-teman ya. Silakan tebak-tebakan, jangan lupa 1 2 3 untuk Meksiko besok gimana. Kalau gue jadi kalian ya Perez P1, tenang aja. Oke, semoga bener ya. Oke, kalau gitu thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe guys. Sekali lagi kita sedikit lagi ke 5.000 subscriber. Dan juga jangan lupa untuk mampirin ya channel-channel kita. Link semua di deskripsi. Dan jangan lupa leave a like juga. Dan ya kita akan ketemu lagi Meksiko. Semoga seru karena kita harus begadang lagi ya. Jam 1 pagi kalau gak salah Meksiko besok. Lebih pagi jam 3. Jam 3. Jam 1 itu Brazil, sorry. Brazil. Aku ada kelas jam 10 ujian tidak. Gua UTS besoknya Pak, besoknya gua UTS. Jam 3 subuh WIT jam 5 pagi ya, enak kalian sholat subuh ya kan, nonton gitu kan. Kita tapi jam 7 kelarnya, udah berangkat kerja anjir. Iya ya. Iya juga ya udah. Ya bilang telat lah, mules atau apa gitu kan. Kerja tuh jam 8 biasanya, Dim. Masih bisa lah. Ya nonton berangkatnya sambil nonton kan di handphone kan. Iya sih. Handphone gitu. Jadi udahlah guys ya. Silakan prediksinya sekali lagi kita tunggu dan kalau menang 50.000 untuk kalian. Oke, thank you so much. Itu aja, kita udah lama banget ya ngerosting FIA tadi. Semoga kalian merasakan hal yang sama sebagai penonton. Silakan tulis di kolom komentar aja menurut kalian gimana. Dan jangan lupa prediksinya. Dan juga ya, itu aja dari kita hari ini. Thank you so much yang udah dukung, yang udah dengerin di Spotify, dengerin di Noise.
Jangan lupa ada di situ semua teman-teman ya, di platform-platform itu. Jangan lupa yang mau dengerin silakan di sana. Dan ya, thank you so much for watching and kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Selamat.